Salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live, ikut bersama-sama kami. Saya Heni dari New York menyapa Anda. Bagi saya waktunya saat ini adalah pagi hari, dan bagi Anda di Indonesia adalah malam hari. Saya menyapa selamat malam buat Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan melanjuti pelajaran kita yang 2 minggu lalu. Yang kita mempelajari adalah memahami makna perjanjian yang kedua yang hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati dengan materi-materi pengajar karena pelajaran, karena pengajar kami adalah Pak Edwin, dia seorang dosen yang dipakai Tuhan secara luar biasa, ya memiliki kerendahan hati dan memiliki visi dan misi yang sangat baik ya untuk memajukan bangsa dan negara kita dengan memberikan edukasi kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai acara pada malam hari ini, sebelum kita memutarkan video profil dari Bapak kita, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita satukan hati di dalam doa ya. Maha besar Engkau ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami Bapa, di mana kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Bapa, Engkau mengirimkan anak-Mu, Pak Edwin, di tengah-tengah kami menjadi narasumber. Bapa, hamba percaya kasih dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu mengalir atas hidupnya saat ini. Pakai hidupnya Bapa untuk menjadi berkat bagi kami setiap murid-muridnya. Untuk bisa Bapa belajar, membangun kekristenan kami Tuhan. Dengan fondasi yang benar ya Bapa. Bapa Sorgawi, saat ini materi kami untuk kelanjutan dari pelajaran sebelumnya, untuk memahami makna perjanjian-Mu ya Bapa. Kami perlu tahu mengenai perjanjian-Mu terhadap kami umat-Mu ya Bapa. Bapa, berkati juga Zoom Sema Adonai ini, biarlah Bapa melalui Zoom Sema Adonai ini, kebenaran-Mu disampaikan di seluruh pelosok bumi ini. Bapa, hamba-Mu spesial yang akan menjadi moderator, hamba mohon juga Engkau memberkati hamba Tuhan dalam pelayanan ini. Bapa, untuk seluruh keberadaan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya melalui pertolongan-Mu, internet kami, listrik kami, seluruh perangkat yang kami pakai, semua ada atas pemeliharaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur ya bahwa kita ada ada saat ini berkumpul-kumpul di Zoom, bukan hanya mau berkumpul dengan secara duniawi, tetapi kita secara rohani, yang mana kita menyediakan bejana hati kita untuk diisi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta kepada operator kami, Bro Kodek yang terkasih, untuk menampilkan profil Bapak Edwin. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Dilalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Dilalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Tihaloho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafitukulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup.
Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT REN, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi Kapolri dan dosen di STT Eugene, Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Epata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Pak Ibu sudah mendengarkan bagaimana rekod yang dijalani oleh Pak Edwin. Dia menempuh begitu banyak pendidikan dan tentunya saya sebagai muridnya saat ini, saya sudah mendaftar di RBO dan saya sudah diterima di RBO. Saya merasa bangga ya menjadi murid dari Pak Edwin Sihaloho ya. Bapak Ibu yang terkasih, baik kita akan mengikuti pelajaran ini yang akan diampu oleh Pak Edwin. Dipersilakan waktunya Pak Edwin. Terima kasih Bu Eni, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya langsung saja ya. Terima kasih juga sudah memaparkan CV saya dengan baik sekali. Saya akan menampilkannya. Bapak Ibu yang tidak ikut pada pertama sekali ya, saya akan memulainya dengan selayang pandang dari pertemuan pertama kita dulu, memahami makna perjanjian dalam Alkitab. Nah, mengapa Alkitab atau kitab suci kita dinamakan perjanjian? Yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu apa sih makna perjanjian itu? Kok Alkitab perjanjian itu ya? Ada orang yang meledek ya, ada orang yang nggak ngerti bertanya seperti itu, tetapi nadanya meledek. Apa isi perjanjian itu? Lalu siapa yang berjanji? Apakah ada risiko jika melanggar perjanjian itu? Nah, ini beberapa pertanyaan yang patut kita pikirkan. Nah, menurut KBBI, perjanjian itu adalah persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat ya. Jadi perjanjian itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, yaitu lisan. Jadi isi unsur-unsur perjanjian ada pihak yang bersepakat, ada isi perjanjian, lalu kemudian ada ikatan yang berupa dokumen maupun berupa sumpah yang dapat
dilakukan dengan lisan maupun tulisan, dan itu merupakan tanda-tanda simbolisme ya, simbol-simbol, termasuk nanti salib adalah puncak dari perjanjian penggenapan. Kalau selama ini kita pikir salib itu artinya apa? Ya, salib itu adalah sebagai sebuah simbol. Di salib itu kita melihat perjanjian Allah digenapkan. Lalu kemudian dalam sejarah Alkitab kita akan menemukan beberapa perjanjian yang beberapa poin sudah kita bahas ya. Nah, perjanjian itu bertumpu pada janji Allah. Ingat saudaraku, bukan pada manusia. Jadi yang memulai menginisiatif janji itu adalah Allah sendiri ya. Allah sendiri yang menginisiatif janji itu. Lalu kemudian bentuk-bentuk perjanjian yang pertama kita menemukan perjanjian Eden. Allah sendiri yang memulai perjanjian itu, saudaraku. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia itu menjadi representasi diri Allah di bumi ini. Untuk mengelola alam, mengatur hubungan-hubungan manusia dengan lingkungan, dan menyerahkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang diinginkan Allah, termasuk beranak cucu, berkembang biak, lalu mengatur kehidupan ini termasuk para binatang, tumbuhan, dan sebagainya, yang semua itu ditujukan untuk memuliakan Allah. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian Allah memberikan janji keselamatan yang disebut proto-evangelium. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15. Nah, kejahatan manusia makin meningkat, lalu kemudian Allah memisahkan garis keturunan antara Kain dengan keturunan Kain yang tidak saleh dengan keturunan Set yang saleh. Allah ingin mengakhiri dosa. Maka saya mengistilahkannya Allah, air bah itu adalah Allah merestart bumi ya. Seperti komputer yang sudah kebanyakan beban jadi lemot, harus jadi lambat, dia harus direstart dulu, dibuang yang tidak perlu-perlu dibuang, virus-virus ini dibuang. Jadi Allah merestart bumi. Kemudian yang disisakan adalah keluarga Nuh. Perjanjian Eden gagal karena manusia tidak patuh pada Tuhan. Lalu Allah membarui janji setelah air bah yang disebut dengan perjanjian Nuh. Nah, jangkaan perjanjian Nuh ini udah bersifat universal. Lalu sama masih keturunan dan perintah penyebaran manusia. Lalu binatang masih takut. Maksud saya binatang takut kepada manusia. Manusia diberi tambahan makanan, diizinkan makan daging, namun tidak boleh makan darah karena darah adalah mewakili kehidupan. Lalu ada perlindungan kehidupan, kemudian Allah menuntut balas kematian atas dasar otoritas pemerintah yang sah. Lalu Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah yang membinasakan manusia. Nah, firman perjanjian itu bersifat kekal dan berlaku kepada segala makhluk. Lalu kemudian, nah ini tidak ada syarat. Tidak ada syarat ya. Allah mengambil inisiatif untuk melepaskan Nuh dan keluarganya tanpa syarat ya. Tidak ada persyaratan dalam perjanjian itu. Lalu kemudian kita tahu bahwa setelah perjanjian Nuh, di Kejadian pasal 11, manusia bikin salah lagi, Menara Babel. Selesai zaman Nuh meninggal, anak-anaknya berkembang biak, kemudian muncul kesalahan manusia di Kejadian pasal 11. Manusia bersepakat tidak mau melakukan kehendak Allah. Mereka berkata, ayo kita bikin sebuah menara supaya kita jangan terserak-serak. Padahal Tuhan suruh, pergilah, penuhilah dunia ini. Tapi manusia tidak mau. Nah, akhirnya kemudian Allah makin mempertegas sejarah keselamatan itu ya. Proto evangelium tadi, yang Kejadian 3:15. Manusia diserakkan Tuhan, terjadilah perpecahan bahasa-bahasa baru muncul, kemudian mau tidak mau manusia menyebar karena sudah tidak akur lagi di situ ya, bahasanya sudah berbeda, tidak saling memahami. Lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya, dalam perkembangan manusia di Kejadian pasal 12, Allah mulai membidik namanya Abraham.
Nah, kemudian ini perjanjian Allah yang berikutnya, yaitu perjanjian Abraham. Dua perjanjian pertama, Eden dan Nuh, gagal. Nah, dalam progresivitasnya Allah kemudian menemukan Abraham dan kembali membuat perjanjian. Tetapi kemudian perjanjian Abraham ini melalui Abraham lah nanti proto-evangelium itu akan digenapi, yaitu lahirnya keturunan dari Daud ya, Yehuda, yaitu raja nanti ya, raja. Dan raja ini menjadi tipologi dari Mesias atau Raja Kekal. Nah, Raja Kekal ini nanti disebut anak Daud, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, janji ini pun belum bersyarat. Tidak ada kata jika yang menunjukkan penggenapan janji itu bergantung pada manusia. Lalu kemudian perjanjian Abraham ini bisa dibilang tidak mulus-mulus juga ya. Tapi inilah menjadi dasar dari perjanjian kekal. Nah, di Kejadian pasal 15, Allah belum pernah melakukan perjanjian seperti ini di perjanjian sebelumnya, baik perjanjian Nuh, perjanjian Eden juga tidak. Nah, di sini Allah sendiri membuat sebuah perjanjian bukan sekedar janji, tapi diikat oleh sebuah lembaga. Jadi perjanjian Allah itu bukan sekedar hari ini ngomong A, besok ngomong B, tidak. Allah sendiri yang mengikat dirinya dalam perjanjian itu. Allah sendiri yang memeteraikannya dengan sumpah. Kalau manusia bersumpah demi yang maha tinggi ya, demi sesuatu, atau kita bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi di atas kita. Nah, kalau Allah bersumpah demi siapa? Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Maka Allah bersumpah dengan dirinya. Oke, lalu kemudian nanti di Kejadian 15 ini menjadi momentum dasar perjanjian Allah itu ya. Dasar perjanjian. Minggu lalu sudah saya terangkan ini, 2 minggu lalu sudah saya terangkan sifat perjanjian itu. Sifat perjanjian itu. Lalu kemudian ingat sunat itu sebagai tanda, bukan syarat. Itulah sebabnya sunat tidak mengikat. Dan seandainya sunat itu syarat, maka Ismail terhisap dalam perjanjian itu. Karena ia memenuhi syarat. Dia pun disunat. Tetapi Ismail tidak dimasukkan dalam perjanjian itu karena memang perjanjian itu hanya tanda. Jadi saudara-saudaraku, betapa mengerikannya seandainya kekristenan kita itu masih berkualitas Kristen tanda. Kita masih berdoa, Tuhan berikan aku. Ingat, tanda itu bukan syarat. Tanda itu hanya ya semacam meneguhkan saja gitu ya tanda. Tapi kita nggak boleh menjadi Kristen tanda. Kalau kita minta sesuatu, Tuhan berikan aku tanda. Oke, mungkin diberi Tuhan tanda, tapi sebetulnya kita udah nggak membutuhkan tanda. Asal kita percaya pada Yesus Kristus, kita sudah masuk dalam perjanjian itu. Jadi jangan lagi menjadi Kristen tanda. Ya, tanda materai ya. Jadi sunat dalam perjanjian Abraham menjadi jaminan Allah atas sumpahnya. Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjian itu. Sunat menjadi lambang kutuk. Ingat, ini yang menyebabkan nanti di dalam Alkitab itu ada peristiwa di mana Musa ingin dibunuh Allah gitu ya, dalam Keluaran 4 ayat 25 sampai 26 ya. Allah pernah ingin membunuh dan itu serius ya, bukan main-main. Allah ingin membunuh Musa karena Musa lalai menyunatkan anaknya. Untunglah istri Musa, seorang perempuan yang memang benar-benar menjadi penolong. Maka dia menyunat anak-anaknya, lalu kemudian menaruh darahnya pada Musa. Maka Musa disebut pengantin darah itu ya. Jadi itu konteksnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah baca peristiwa itu lalu terheran-heran, apa ini? Benarkah Tuhan mau membunuh Musa atau apa? Iya betul. Karena Musa lalai. Dia 40 tahun di padang belantara, dia lupa dengan peristiwa keagamaan atau peristiwa perjanjian itu ya.
dirinya sendiri disunat, tapi dia lupa menyunatkan anaknya. Nah, oke. Jadi sunat menurut PL merupakan tanda perjanjian, yaitu jaminan atas kebenaran sumpah Allah. Kalau kita mau dalami tentang sunat, menarik juga Bapak Ibu. Nanti suatu saat mungkin kita bisa mengupasnya ya. Bapak ke mute, Pak. Maaf Bu, saya ada ini tadi anak saya nyari saya. Oke. Oke ya. Lalu setelah itu muncul Musa, keluarlah bangsa itu, kemudian berkembang. Lalu dalam cerita-ceritanya kan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Yakub menjadi, dan yang agak mengherankan saudara-saudaraku, zaman Abraham hartanya banyak sekali ya. Dan zaman Abraham, eh, saya memperkirakan ya, kalau kita membaca Alkitab, kawanan Abraham itu ada sekitar, mungkin angkanya mencapai sekitar 1.000 orang. Kita tidak tahu dengan begitu banyaknya. Dari mana asumsinya? Abraham punya pasukan sebanyak 319 orang. Seandainya 319 orang ini menikah, berarti sekitar 638 orang. Belum lagi, itu masih tentaranya ya. Belum lagi para kawanan gembalanya. Mungkin sekitar 700 sampai 1.000 orang. Tetapi kemudian ketika kita membaca Yakub, Yakub itu hanya sekitar 70 orang. Berarti Yakub tidak menerima warisan harta Abraham ini. Saya pikir ini luar biasa. Dan Abraham pun tidak mewariskan harta kekayaannya pada Ishak atau pada Yakub itu gitu ya. Memang betul nanti Yakub ada saudara kembarnya itu si Esau. Apakah Esau yang mengambil semua? Kita tidak tahu karena Yakub melarikan diri, takut dibunuh oleh abangnya Esau. Lalu kemudian sepulang dari rumah pamannya Laban, dia tinggal di Kanaan, lalu timbullah musim kelaparan. Nah, kemudian setelah terbongkar penyamaran Yusuf di Mesir, bahwa Yusuf jadi orang nomor 2 di istana, lalu Yusuf memanggil Yakub untuk datang ke istana raja. Nah, kita mengatakan jumlah kawanan Yakub berangkat ke Mesir itu hanya sekitar 70 orang. 70 orang. Jadi Tuhan memurnikan keturunan Yakub ini ya saudara-saudaraku. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada juga gembala-gembalanya atau orang-orang lain yang ikut dengan dia. Tapi kemudian dari 70 orang inilah Allah membangun bangsa Israel. Sekitar 400-an tahun mereka di tanah Goshen Mesir, jumlahnya menurut pernah saya baca literatur, jumlahnya sekitar 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Sekitar 2 juta orang, kurang lebih segitu ya. Lalu dari Abraham, Ishak, kembarnya Yakub sama Esau, 70 orang, lalu kemudian menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa yang berjumlah luar biasa ya, antara 1,5 sampai 2 juta orang. Dan ini sudah layak disebut bangsa. Saya pernah membaca atau mendengar sebuah berita-berita di YouTube gitu, ada sebuah negara di dunia ini yang negara kecil yang penduduknya itu hanya 1 jutaan orang. Saya lupa di mana. Jadi penduduknya hanya segitu aja gitu. Nah, ini 2 juta orang di zaman dulu. Tentu ini sudah memang menjadi sebuah bangsa setelah Tuhan memelihara mereka di tanah Mesir. Lalu kemudian di tengah-tengah perjalanan, disinilah Tuhan kemudian seperti menyusun sebuah undang-undang, dalam tanda petik undang-undang dasar bagi berdirinya sebuah negara modern ya. Bukan lagi sebuah bangsa nomaden yang berpindah-pindah. Abraham itu nomaden, anaknya Ishak, kemudian Yakub juga berpindah-pindah. Tapi kemudian setelah mereka menetap di Goshen, mereka
keluar menjadi bangsa yang besar, lalu di tengah perjalanan itu Tuhan seperti menyusun seperti undang-undang, undang-undang yang mengatur tatanan hubungan mereka dengan Allah dan yang mengatur hukum-hukum sosial, moral, etika antara bangsa itu, kehidupan bangsa itu. Di tengah perjalanannya ini mereka pun tidak mulus-mulus amat gitu. Jadi bisa kita lihat ya betapa memang untuk taat pada Allah itu bukan perkara yang mudah. Bahkan kita hari ini pun betapa sulitnya untuk taat. Karena apa? Memang dosa itu sudah menggerogoti tubuh kita, menggerogoti batin kita, menggerogoti pikiran kita. Nah, di sini kita lihat bahwa pola perjanjian ini mengikuti format perjanjian zaman kuno antara raja yang berkuasa dengan taklukannya. Ada persyaratan sekarang di sini. Israel wajib mentaati perjanjian itu. Nah, raja dalam hal ini Allah melindungi orang Israel. Nah, bangsa Israel memandang perjanjian itu sebagai dasar kehidupan beragama dan sosialnya. Motif Allah melepaskan orang Israel dari Mesir adalah karena kasihnya. Nah, dasar pemilihan tersebut adalah Allah mengingat perjanjiannya kepada leluhur, dalam hal ini kepada Abraham. Nah, di dalam perjanjian Musa ini, di sini sudah berlaku syarat Bapak Ibu. Nah, ada pola di sini kita lihat. Pola perjanjian itulah jika maka. Jika maka. Jika engkau baik-baik. Ya, jadi segala firman, maka respon orang Israel adalah taat. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, ketentuan itu dari hukum apodiktis, janganlah engkau. Jikalau engkau, maka engkau akan. Nah, saudara-saudaraku, saya langsung lompat. Perjanjian model Musa, perjanjian model Sinai, sudah sebetulnya secara teologis, prinsipnya masih, tetapi secara praktisnya tidak bisa lagi diterapkan dalam PB. Nanti kita boleh diskusi. Gereja dalam hal ini PB, ya, gereja, umat, nanti kita kan jadi umat ya. Umat Allah, umat perjanjian baru yang dihisapkan ke dalam perjanjian dari mulai perjanjian Eden, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, kita dihisapkan, kita bisa terhisap karena Kristus. Kalau tidak ada Kristus, kita tidak mungkin bisa terhisap ke dalam perjanjian Eden, perjanjian Nuh, perjanjian Sinai itu. Abraham, perjanjian Sinai tidak. Tidak ada hubungan kita. Di dalam Kristus, kalaupun mau dihubung-hubungkan, bisa saja. Lah, ada orang yang non-Yahudi, bisa menganut agama Yahudi. Melalui sebuah sakramen nanti ya. Bisa saja, bisa. Tetapi dia harus melakukan seluruh ajaran Yudaisme gitu. Tetapi kita tidak perlu melakukan ajaran-ajaran hukum Taurat yang mengikat. Karena kita sudah masuk terhisap ke dalam Taurat itu di dalam Yesus Kristus. Ingat Tuhan Yesus tidak membatalkan Taurat. Tuhan Yesus menggenapkan Taurat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu maafkan saya kalau saya berbicara agak tegas. Kesalahan memahami Taurat itu membuat beberapa orang mengatakan kita tidak lagi tunduk di bawah hukum Taurat. Dalam arti apa gitu ya? Maksudnya apa? Kan kita memang tidak boleh membunuh. Apakah kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berzina gitu. Itu kan hukum-hukum Taurat. Tetapi bagaimana kita menghadapi Taurat? Kita menghadapi Taurat itu di dalam Kristus, maka seluruh kutub Taurat itu sudah tergenapkan di dalam Yesus. Jadi di dalam melalui Yesuslah Taurat itu kita sempurna kita lakukan gitu, kita patuhi. Bukan lagi berarti kita tidak mencuri karena takut dipotong tangannya. Kita tidak berzina karena takut. Enggak, bukan itu lagi.
Kita melakukan Taurat itu di dalam Yesus karena kita mencintai Tuhan. Jadi kita tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Bukan lagi karena takut hukuman Tauratnya, tetapi karena kita melihat Yesus. Yesus yang sudah menggenapkan Taurat. Maka sikap kita adalah apa Rasul Paulus katakan, Taurat itu rohani. Jadi bukan bukan dibatalkan ya. Walaupun memang kalau nggak salah ada di Galatia ya. Tapi Tuhan Yesus menggenapkan, menggenapkan. Itulah sebabnya sunat itu bukan lagi sebuah kewajiban yang mengikat. Sunat itu yang di Galatia. Sunat itu bukan lagi kewajiban yang mengikat. Karena ingat, dia itu bukan syarat. Dia itu tanda. Nah, sekarang kita tandanya apa? Di dalam Kristus. Apa tandanya bagi sekarang kita? Perilaku kita, kehidupan kita, gitu ya. Cara hidup kita, itulah yang yang menunjukkan bahwa kita di dalam Kristus. Nah, ini saya kuningin ini, perjanjian Musa ini tidak boleh dipandang seakan-akan suatu fakta bilateral, melainkan sebagai syarat untuk terus-menerus menikmati berkat yang dijanjikan sang penguasa kepada mereka. Jadi sebetulnya ketaatan itu bukan lagi paksaan, Bapak Ibu. Taat supaya diberkati, enggak, itu enggak benar seperti itu. Taat itu bukan supaya diberkati, taat itu karena kita mencintai Allah. Berkat Tuhan pasti gitu. Makanya kalau kita nggak memahami secara utuh dari akarnya, kita hanya melihat di permukaan, disitulah memang kita bisa berpotensi untuk salah memahami. Taat supaya diberkati gitu ya. Padahal tidak gitu ya. Taat itu ya bukan paksaan. Taat itu adalah bukti cinta. Taat itu adalah bukti kasih. Kamu gereja, kamu ibadah, nanti kamu masuk neraka. Udah bukan gitu ya. Kalau dulu iya, jika gitu ya. Jika engkau beribadah, jika engkau makan. Kalau kita sekarang kan enggak. Aku belajar, aku melayani Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah dilayani Tuhan. Tuhan loh yang melayani kita terlebih dahulu. Nah, semua yang kita lakukan ini bagian daripada dalam tanda petik membalas gitu ya. Walaupun tak bisa kita balas, tapi kita gunakanlah kata itu ya. Kita pinjam kata itu. Kita untuk membalas perbuatan Allah kepada kita. Jadi taat itu bukan lagi bukan bukan hitung-hitungan, bukan bentuk hitung-hitungan. Nah, kalau dulu iya, polanya ini jika maka Allah yang membuatnya kan gitu ya. Seperti raja tadi, raja yang besar melindungi rakyatnya. Rakyat membayar pajak. Nah, kalau rakyat nggak membayar pajak, datang tentara menanyakan, kenapa nggak bayar pajak? Kenapa nggak bayar PBB gitu ya? Oh, panen saya rusak. Oke, dikasih. Kalau raja yang baik, oke, dikasih kesempatan tahun depan, panenmu bagus, bayar. Tapi kalau raja yang lalim, disita rumahnya, disita tanahnya. Timbullah pemberontakan. Itu pola jika maka. Itu pun tadi ingat saudaraku bukan fakta bilateral. Nah, sebetulnya jika maka itu lebih menguntungkan manusia. Apa sih yang diuntungkan sama Allah? Nggak ada gitu ya. Apakah Allah tambah mulia kalau kita taat sama dia? Apakah Allah tambah mulia kalau kita memuji-muji Tuhan? Enggak. Kemuliaan Allah tidak tergantung pada manusia. Allah itu sudah Allah itu sudah sempurna gitu ya. Sudah sempurna gitu ya. Kalau dia dihina tidak mengurangi kesempurnaannya. Kalau dia dicaci maki oleh manusia, oleh ateis, dia tidak berkurang kemuliaannya. Kalau kita puji-puji sebagai anak Tuhan, nggak tambah mulia. Kalau kita bilang, mari kita tinggikan Allah. Apakah Allah makin tinggi? Enggak, gitu. Allah tidak bergantung sama manusia. Allah sudah absolut di situ ya. Kitalah yang begitu pujian kita, penyembahan kita berkenan di hadapan Allah. Sebetulnya kitalah yang ditinggikan. Kitalah yang dimuliakan. Kadang-kadang, maaf ya Bapak Ibu, maaf kita diskusi nanti.
Ayo beri tepuk tangan 1 menit untuk Allah. Silakan aja gitu ya. Apakah Allah tambah hebat, tambah mulia kalau kita tepuk tangan sambil apa 1 menit gitu, sambil bersuit? Enggak kan. Justru ketika kita melakukan itu dengan apa ya, dengan takjim, dengan hormat, kita, Bapak Ibu pasti tahu lah, kita yang merasakan kayak Allah Allah itu hadir, kita yang diberkati, roh kita itu sedap gitu ya, roh kita itu senang gitu ya. Kayak Allah itu hadir dalam ibadah itu. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pun kalau kita nggak, WL bilang, mari kita tepuk tangan pada Allah. Puji tinggikan. Lalu kita nggak tepuk tangan gitu. Kita diam-diam aja. Apakah Allah tersinggung? Enggak juga. Tapi orang-orang seperti itu tidak merasakan gegap gempitanya hadirat Allah. Tidak merasakan kenikmatan roh itu dalam roh itu ya. Makanya WL suka bilang begini tuh pendeta. Kami tidak akan sama datang ketika kami pulang. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk menarik minat jemaat supaya sungguh-sungguh. Nah, itu kan bagus ya. Ada kalimat-kalimat motivasi. Nah, di sini kita mau lihat saudara-saudaraku bahwa ini bukan sebuah fakta bilateral yang menguntungkan satu pihak, tidak. Maksud saya menguntungkan kedua belah pihak, tidak. Justru ini menguntungkan satu pihak. Siapa? Manusia. Seperti misalnya Matius 6:33 itu ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu gitu ya. Tapi itu bukan sekedar menjadi iming-iming persyaratan, bukan. Kita tidak boleh memahaminya seperti itu. Itu ajakan Allah. Kalau kita serius sama Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan, kita yang diuntungkan. Kalau fakta bilateral itu dua-duanya beruntung, saudara. Tapi ini enggak. Satu pihak yang beruntung, yaitu siapa? Kita. Bahkan kan, seandainya semua manusia di bumi ini menolak Allah, apakah Allah rugi? Enggak. Udah pernah kan? Udah pernah satu isi bumi menolak Tuhan di Taman Eden. Dua lah ya, satu pasang keluarga, Adam dan Hawa. Mereka menolak Allah. Apakah Allah rugi? Enggak, manusia yang rugi gitu ya. Tapi karena Allah tak pernah gagal, dia Allah yang sempurna, dia berkenan, belas kasihnya masih menjangkau Adam dan Hawa dan keturunannya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kenapa ya Allah tidak memblender Adam dan Hawa langsung masukin jadi tanah lagi situ, bikin manusia baru. Nggak ada yang tahu. Walaupun tahu ya iblis yang tahu kan gitu ya. Ya kalau iblis mau cerewet, tendang aja kan gitu kira-kira. Tapi ternyata pikiran Allah tidak seperti itu. Allah melakukannya karena dia sempurna, Allah melakukan dengan sempurna. Manusia yang rusak itu nanti diperbaikinya lagi. Sama keturunan-keturunannya. Dan Tuhan tahu itu kan. Manusia yang lahir kemudian rusak karena prototipenya Adam Hawa udah rusak. Nah, kita lanjutkan saudaraku. Allah kemudian berjanji membuat Israel ini menjadi imamat yang rajani, satu bangsa yang kudus. Nah, nanti ini digantikan kepada gereja. Ya, gereja dalam Petrus. Gereja lah menjadi imamat yang rajani itu, bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Nah, saudara-saudaraku, secara singkat bahwa imamat yang rajani gagal. Harusnya melalui Israel, itu yang diinginkan Allah melalui Nabi Yeremia, Yesaya. Itu yang diinginkan Allah. Kalian ini membawa pengenalan akan aku, kata Allah. Jadi orang akan melihat Allah yang benar satu-satunya adalah Allah Israel. Allah yang hidup pencipta semesta alam, itulah Allah Israel. Dan Allah ini, ya dalam tanda petik, untunglah Tuhan Yesus hadir, dihadirkan Allah. Lalu kita mengenal Allah Israel, Allah yang benar ini. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dan Allah inilah yang kita puja. Allah ini yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah ingin menjadikan Tuhan, Israel ditetapkan Tuhan menjadi mediator kebenarannya. Mari kita lihat Yohanes 4:22. Yohanes 4:22. Sampai di sini saudara-saudaraku nanti kita bisa memahami Yohanes 4:22 ini gitu ya. Supaya nah ini saya pernah lihat dialog, saya pernah lihat diskusi kadang-kadang karena enggak ini ya, enggak
nggak melihat benang ini ya, atau garis benang merah ini ya, kesinambungannya. Tuh, Allah apa? PL itu hanya untuk Israel, bukan untuk PB gitu ya. Bukan untuk orang Kristen. Kenapa? Yang diikuti mereka itu sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nggak memahami gitu. Tapi nanti di sini saya harap kita sudah melihat benang merahnya. Israel di hadapan Tuhan menjadi miniatur kebenarannya. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengutip Yohanes 4 mengucapkan kata-kata ini kepada perempuan di sumur itu ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi kemudian akan datang saatnya bahwa penyembah bukan lagi ke Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kan luar biasa ya. Tuhan Yesus membawa kita melampaui bait suci. Itulah sebabnya bait suci hancur tidak menjadi masalah. Kalau bait suci hancur, lalu kemudian Allah kita hanya terikat dengan bait suci, selesai kekristenan, selesai Yudaisme. Tapi tidak kan. Sekalipun bait suci hancur, orang Israel, orang Yahudi tetap ada, dan kekristenan bertumbuh kembang. Oke. Kemudian kita tahu sama-sama nanti Israel itu pecah setelah zaman Salomo. Ada kerajaan utara Samaria yang di apa ya, yang raja pertamanya itu Yerobeam, kemudian Yerobeam ini menjadi model raja penyembahan berhala, sehingga nanti dosa-dosa Israel selalu dikaitkan dengan Yerobeam. Kehancuran utara Samaria dikaitkan dengan Yerobeam. Nah, di selatan sama saja gitu ya. Raja-raja Yehuda juga jatuh dalam penyembahan berhala. Dan mereka pun akhirnya dibuang. Ya. Kalau nanti kerajaan Samaria Utara tidak kembali, pecah begitu saja, kerajaan selatan, Yerusalem atau Yehuda, mereka pulang. Setelah 70 tahun masa pembuangan. Kemudian kita masuk ke perjanjian Daud. Perjanjian Daud ya, kemarin kita sampai sini ya. Nah, perjanjian kepada Daud difirmankan Tuhan melalui Nabi Nathan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Samuel 7 ayat 4 sampai 17 atau secara khusus atau Bapak Ibu bisa nanti baca satu perikop itu. Nah, secara khusus ada ayat 12-17 yang menarik. Dikatakan begini, apabila sudah genap umurmu dan engkau berbaring bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan benih keturunanmu yang berasal dari anak kandungmu. Aku akan menegakkan kerajaannya, ayat 13, ia akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan menegakkan kerajaan sampai selama-lamanya. 14, aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Jika ia bersalah, aku akan menghukumnya dengan rotan seorang manusia, dengan pukulan dari anak-anak manusia. Jadi Allah menggunakan pola itu ya, kita lihat ya. 15, kasihku tidak akan hilang, seperti yang kuhilangkan dari Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan tegak untuk selama-lamanya. Segala perkataan itu beserta seluruh penglihatan itu kemudian disampaikan Nathan kepada Daud. Jadi melalui Nabi Nathan, Allah menyatakan perjanjiannya kepada Daud. Nah, kita melihat detik-detik penggenapan. Tentu ini bahasa sastra teman-teman ya, kan nanti masih jauh dari Daud ya. Tapi kita sudah melihat ya di Samuel tadi ya. Nah, janji tersebut ada 5 yang dimuat. Yang pertama, Daud akan memiliki anak yang akan menggantikan dan mengokohkan kerajaannya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita kalau membaca Alkitab itu kita geleng-geleng kepala gitu ya. Kenapa Tuhan pilih anak dari Betseba gitu ya? Kenapa gitu ya? Apakah tidak ada dari yang lain yang bukan istri yang bermasalah? Iya gitu saudaraku. Terhenyak juga gitu ya. Iya ya begitu. Kan toh sudah ada anak-anak dari istri yang lain. Tapi kenapa ya Tuhan memilih?
dari Betseba. Sesuatu yang nggak bisa kita jawab dengan mudah. Kecuali satu-satunya itulah absolusi tak salah. Tapi tentu bukan tanpa perhitungan. Pasti ada alasan-alasan yang luar biasa ya. Lalu kemudian anak itu akan membangun bait suci. Salomo kan. Tata kerajaan itu kan berlangsung selama-lamanya. Tahta itu tidak akan dicabut dari Salomo meskipun dosanya layak untuk mendapat hukuman. Ingat saudaraku, dia melukai hati Tuhan ya, menikah dengan 1.000 perempuan. Tahta dan kerajaan Daud akan berdiri selama-lamanya. Firman perjanjian itu memiliki perspektif kekinian dan keakanan. Jadi melampaui Daud, melampaui Salomo, melampaui sejarah Israel. Yang nanti baru kita lihat Yesus Kristuslah penggenapannya. Nah, tentang penggenapan Mesias. Esensi perjanjian Daud yang termuat dalam 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan tegak untuk selama-lamanya. Ada 4 unsur penting yang mau kita lihat. Yang pertama, bicara soal keluarga, yaitu rumah tangga ya, rumah. Menunjuk kepada dinasti Daud yang melahirkan Mesias yang akan memerintah dunia. Ingat keturunan itu, nanti kita lihat ini dari silsilah ya. Kita lihat nanti dari silsilah. Itulah sebabnya nanti silsilahnya versi Matius dengan versi Lukas berbeda. Berbeda saudara-saudaraku ya. Bapak Ibu yang sudah tahu ya puji Tuhan. Kalau yang belum tahu nanti kalau waktunya sempat kita lihat. Atau mungkin sudah saya sampaikan minggu lalu, saya lupa ya. Nanti kita lihat penggenapan itu dari silsilah. Baik tulisan Matius maupun tulisan Lukas. Tapi Pak, kenapa berbeda? Nah, perbedaan itu yang mengagumkan. Yang kedua, unsur yang kedua, ada unsur kerajaan. Nah, kerajaan ini berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan. Bicara kerajaan, bicara pemerintahan. Lalu kemudian ada tahta. Bicara tahta adalah otoritas. Tahta Allah tidak akan bisa dirubuhkan. Sekalipun iblis dan antek-anteknya orang jahat ingin merobohkan. Tapi kerajaan Allah tidak pernah goyah. Termasuk nanti gereja di perjanjian baru. Gereja Allah tidak akan bisa dirobohkan. Gereja ditutup bangunannya, iya bisa. Gereja bisa dihambat pendirian bangunannya, iya bisa. Tapi gereja yang sejati tidak akan pernah bisa dihambat, tidak akan pernah bisa ditutup, tidak akan pernah bisa ditiadakan. Lalu yang keempat, kekal. Hak memerintah tidak akan diambil dari keluarga Daud. Perjanjian kepada Daud menonjolkan seorang penguasa kekal. Nah, dalam nubuatan Mazmur 2 ayat 7, kita membaca ini, saudaraku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mazmur 2 ayat 7 itu penting bagi penafsiran PB. Nah, di sini kita lihat ya, jahitan-jahitannya itu ya, kesinambungannya ya. Kisah 13 ayat 32 sampai 33 mengacu kepada Mesias. Ini tadi anakku engkau aku telah memperanakan. Siapa ini? Lihat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, ya, telah digenapi Allah kepada kita hari ini ya, hari itu. Ketika firman ini diucapkan. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Nah, siapa? Yesus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 2 tadi, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Gagasan bahwa anak Allah akan menjadi perantara suatu perjanjian yang abadi sudah dinubuatkan Yesaya. Apakah ujuk-ujuk hanya di Mazmur? Tidak. Mari kita lihat dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Siapakah ini? Apakah Daud? Daud sudah mati, saudaraku. Tidak, bukan dia, bukan Daud itu. Tetapi nanti keturunannya. Hamba yang kupegang. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Allah memilih hambanya, ayat 6-nya, Allah memilih hambanya untuk menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan.
telah memilih engkau untuk maksud penyelamatan. Siapa ini? Ya Yesus. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang. Tentu saudara-saudaraku, ketika kita membaca kata-kata seperti ini, berarti bukan Yesus ciptaan gitu ya. Ingat, Alkitab selalu menggunakan antropomorfisme, menggambarkan Allah seperti manusia. Jadi kita harus melihat genrenya ya. Ini kan bahasa nubuatan ya. Bahasa nubuatan ya. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang dulu dari dalam gelap, dari rumah penjara. Kan ini nanti Yesus Kristus. Dialah penggenapannya. Nah, Yesaya bab 53 menunjukkan kepada perjanjian abadi itu sebagai kasih setia Allah. Allah mengingat janjinya. Janji yang mana? Janji yang diucapkan. Dalam hal ini Abraham lah menjadi dasarnya. Bapak Ibu nanti bisa dibaca ya. Yesaya 53, saya tidak baca karena waktu kita jalan terus. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan Tuhan telah dinyatakan? Ayat 3, ia sangat dihina dan ditolak oleh manusia. Ini siapa? Yesus. Orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Seperti orang yang terhadapnya orang lain menutup muka mereka. Ia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, namun kita mengira bahwa ia kena tulah. Ia dipukul dan ditindas Allah. Akan tetapi ditikam terus ya, dia. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sampai ayat terakhir ya. Nah, secara khusus Yesaya 53 3-4 menunjuk kepada perjanjian abadi itu sebagai kasih setia Allah yang teguh kepada Daud. Jadi kita sekarang udah bisa ngelihat saudaraku, perjanjian Eden, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, Musa, ada polanya. Mulai mengikat itu perjanjian Abraham, Kejadian 15. Tetapi masih bersifat personal. Abraham, Ishak, Yakub menjadi batu karang perjanjian itu. Maka Allah mengikrarkan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu kemudian 400 tahun senyap. Ini kan luar biasa ya, 400 tahun senyap. Lalu kemudian muncul Musa. Nah, di sini Allah mempersiapkan sebuah teokrasi sebetulnya. Sebuah teokrasi. Teokrasi itu sempat terjadi selama masa hakim-hakim. Dipimpin oleh hakim, lalu kemudian mulai Samuel muncul nabi. Nabi, yaitu Nabi Samuel. Musa sebagai pendirinya. Musa dan nanti tipologi. Jadi perjanjian ini diprakarsai oleh Allah dan Allah sendiri yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Allah yang menginisiatifnya. Dan karena Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya, maka jangan pernah meragukan janji Allah. Ketika dia katakan, aku akan datang kembali untuk menjemput kita. Jangan ragukan, saudara-saudaraku. Nah, sekarang mari kita lihat, saudaraku, Yeremia 31. Kemudian Allah dalam nubuatan PL juga sudah mencanangkan akan adanya sebuah perjanjian baru. Suatu saat Allah akan mengadakan suatu perjanjian baru dalam arti melanjutkan, bukan mengganti ya Bapak Ibu ya.
menggenapi perjanjian Sinai itu, menggenapi perjanjian Musa. Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32, bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku mau mengangkat tangan mereka untuk dibawa keluar, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa. Ngeri kalimat-kalimat ini, ungkapan perasaan hati Allah gitu ya. Benar-benar seperti manusia. Kalau Bapak Ibu nanti mau baca Yesaya, Yeremia, di situ ya Allah tuh dalam tanda petik kayak kesepian gitu ya. Betapa besarnya, seharian tanganku kuulurkan, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Dan pola hidup hari ini kita pun begitu, saudaraku. Nggak jauh beda juga gereja. Berapa banyak jemaat yang tidak peduli akan pertobatan. Ya orang Kristen masih, maaf ya, orang Kristen masih melakukan hal-hal bodoh lah, ya berjudi lah, korupsi lah, berzina lah, rumah tangganya berantakan juga. Anak-anaknya frustasi melihat kelakuan bapaknya, akhirnya lari narkoba, lari seks bebas. Dan hari-hari ini kita cukup terpukul kekristenan di Indonesia gitu ya. Paling tidak saya pribadi gitu ya. Melihat orang-orang yang ditangkap korupsi, melakukan kejahatan-kejahatan moral, perbuatan tidak terpuji, tidak ada bedanya. Jadi kekristenan itu hanya jadi agama. Jadi salah satu dari agama. Tidak lagi jalan hidup. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca ini ya. Ada perjanjian baru yang Tuhan janjikan bagi mereka. Perjanjian baru. Aku akan mengadakan. Jadi Allah yang mengadakan. Allah lagi. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru nanti ditandai dengan, kita lanjutkan di sini dulu. Sifat perjanjian itu, yang pertama, perjanjian itu kan menjadi nyata melalui penebusan Allah. Pembangunan dan pengumpulan. Lalu kemudian Allah menaruh Taurat dalam batin manusia untuk mengenal Tuhan. Kegagalan Israel karena kekurangan pengetahuan itu. Melalui revolusi batin, pengetahuan akan datang. Kedudukan baru di hadapan revolusi ini kan ya di dalam Yesus lah nanti ya. Yesus sang revolusioner. Dia datang membawa cambuk. Dia menjungkir balikan. Dan tidak ada yang dia takutin karena dialah kebenaran. Kedudukan baru di hadapan Tuhan bagi setiap orang besar kecil. Tidak hanya nabi dan imam. Semua kita nanti punya hak yang sama untuk berhubungan dengan Allah di dalam Yesus. Nah, hubungan baru ini meliputi pengampunan dosa. Dosa akan ditindak dan tidak akan diingat lagi. Nabi Yeremia membangkitkan pengharapan bangsanya bernubuat tentang jalan baru. Perjanjian baru dimatarakan oleh darah Kristus. Nah, jadi PL memproklamirkan kerajaan di bumi oleh Mesias anak Daud sebagai ahli waris perjanjian Daud. Nah, orang Yahudi berharap kerajaan seperti itu secara harfiah. Nah, disitulah saudara-saudara letak ketidaksinambungannya. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa bisa begitu? Ya sulit juga menjawabnya karena memang kita juga heran kenapa orang Israel, padahal kekristenan mula-mula itu kan orang Yahudi juga. Petrus dan kawan-kawan kan orang Yahudi. Paulus bahkan orang Farisi. Tetapi kenapa kekristenan tidak bertumbuh di sana gitu? Itu memang membingungkan juga dan sekaligus membuat misteri ya bagi kita ya. Oke, saya cukup lama berbicara.
Udah hampir 1 jam lebih ya. Saya akan keluar dulu. Bapak Ibu silakan. Kalau Anda mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin atas penjelasannya untuk memahami makna perjanjian ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya pelajaran ini, tentunya kami memberikan kesempatan untuk memberikan tanda emoji yang dinaikkan ya. Nanti kami dari tim moderator akan membuka mute-nya supaya Anda bisa berbicara kepada Pak dosen kami, yaitu Pak Edwin ya. Pak Edwin, tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak mengenai perjanjian baru yang diberikan kepada Musa. Nah, pertanyaan saya Pak, kapan perjanjian pertama kali yang Allah lakukan di kitab perjanjian lama? Dari tadi bukan perjanjian baru kepada Musa, perjanjian kepada Yeremia, Bu. Allah berjanji di Oh, baru. perjanjian kepada Jadi perjanjian, Yeremia. iya, di Yeremia Allah mengucapkan perjanjian baru lagi nanti. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Itu tadi di Yeremia 31 tadi ya. Yeremia Nah, kalau 31. kapan Allah memulai perjanjian? Iya, kapan Allah memulai perjanjian? Kita lihat dari awal tadi, dari perjanjian Eden. Janji Allah kan, aku kan memelihara engkau, berkembang biak, itu janji Allah. Dan manusia hanya nurut gitu ya. Tidak ada syarat di situ. Kalaupun nanti ada syarat, syaratnya adalah satu-satunya semua buah pohon boleh dimakan kecuali itu. Itu aja isi perjanjiannya. Jadi janji pemeliharaan. Lalu kemudian gagal, manusia dalam dosa. Lalu kemudian kita tahu bahwa kemudian dosa berkembang biak. Kejadian 6 sampai kejadian 10 itu air bah. Lalu setelah keluar dari air bah, keluar dari perahu, Allah membarui lagi janjinya kepada Nuh. Nah, gitu ya. Lalu kemudian gagal di kejadian pasal 11. Lalu kemudian Allah memanggil Abraham, manusia sudah banyak. Memulai kejadian pasal 12, Allah memulai lagi dari situ. Jadi Eden, Nuh, Abraham. Nah, Abraham ini pun nanti gagal juga jatuh bangun gitu ya. Lalu kemudian nanti keluarlah bangsa Israel, Allah memunculkan perjanjian Sinai atau perjanjian Musa. Lalu nanti ada perjanjian Daud, itu yang sudah kita bahas tadi. Jadi lihat di situ memang Allah yang menginisiasi perjanjian itu, bukan manusia. Dan Allah yang memegang janjinya. Gitu ya, Bu. Baik, Pak. Berarti Ada di chat dengan kan pertanyaan? ya, berarti dengan Allah membuat perjanjian kepada Adam, Nuh, Abraham, dan lain-lainnya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya Pak ya. Berarti kitab Taurat Perjanjian Lama kita itu bukan mitos ya Pak ya. Itu perjanjian Oh, iya. yang nyata. Iya. Nanti ada kok saya singgung di situ, nanti di slide terakhir nanti ada. Oke, baik Supaya Pak. bisa melihatnya gitu ya, supaya bisa melihat. Baik. God bless you Pak. Ya. Kalau di Amerika ini kalau ada teman Ada kita yang bangkis gitu, kita harus ngomong God bless you gitu ya. Baik, ada Oh satu gitu. pertanyaan dari Pak Aron. Silakan Pak Aron untuk mau bertanya. Teman-teman yang lain silakan ya. Oke, shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa pemaparannya, Pak, materinya. Saya juga merasa diberkati ya. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin menambahkan dikit ya, Pak, tentang hukum Taurat tadi. Emang benar, kita gak membatalkannya. Karena itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat ke-31. Saya baca aja ya, Pak. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya.
Ya itu saya nambah aja Pak. Cuma oke, jadi saya straight to the point untuk pertanyaan saya Pak tentang uh, apa ya tadi perjanjian baru. Jadi pertanyaan saya uh, tentang perjanjian baru ini siapakah target atau poinnya kepada siapa Pak? Adakah semua orang ataupun hanya orang pilihan Tuhan? Dan gimana kalau tentang orang pilihan Tuhan, gimana dengan orang yang tidak ada dalam termasuk dalam perjanjian itu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahannya Pak. Pak siapa namanya? Pak Ada tulisan Aaron, Ibrani apa? Pak Aaron bahasa ya. Arab, Pak Aaron. Ya. Oh iya bahasa Arab ibarat. Oke Pak. Iya. Pak Ah, Aaron, ah, Pak ah. Aaron luar biasa ya. Memang agak membutuhkan waktu Pak soal menjawab itu. Tapi begini Pak, siapakah yang menerima janji itu? Gitu? Kepada siapa janji itu? Nah, janji itu diberikan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Ya, janji ini diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Hanya perjanjian itu akan berlaku kepada orang yang mau menerimanya. Itu aja. Jadi kalau tidak mau menerimanya, nah berarti dia menolak perjanjian itu. Dan apa-apa yang akan terjadi nanti? Nah, di sini memang nanti agak panjang, Pak. Nah, jadi saya membatasi diri saya untuk tidak menjawab itu dulu, nanti di ruang lain. Jadi supaya fokus dulu di sini ya, Pak Heran ya. Karena memang nanti butuh Ah, butuh apa ya? Butuh penjelasan teologis lagi, Pak. Tetapi kalau ditanya siapa? Semua kepada semua manusia, umat manusia. Tetapi ternyata tidak semua umat manusia bersedia menerima janji itu. Ada yang mengolok-olok, ada yang nggak percaya, ada yang menolak total, ada yang berkata, aku pikir-pikir dulu gitu ya. Nah, disinilah tugas kita untuk meneguhkan, aku ini umat perjanjian. Lihatlah hidupku. Kalau Anda aku masuk dalam perjanjian itu, dan aku diubah Allah. Lalu kemudian nilai-nilai hidup kita menunjukkan kita memang terikat dengan perjanjian Allah. Lalu kehidupan kita itu menjadi kekuatan yang membuat orang, oh iya ya, aku mau deh bawa dalam perjanjian itu. Nah, kita menjadi agen-agen perjanjian itu, Pak. Supaya semakin banyak orang yang terhisap dalam perjanjian Tuhan. Inilah tugas kita, Matius 28 ayat 19-20 itu ya. Termasuk juga nanti kata-kata Paulus dalam Korintus berapa ya, saya lupa. Menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Oh, itu umat perjanjian. Oh, begitu gaya hidupnya. Bagi dong gitu ya. Mau dong saya masuk dalam perjanjian dengan Allahmu itu. Baru kita jelaskan. Begini-begini siap syaratnya. Kita hidup seperti Yesus. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, Hmm. shalom. Ya, terima kasih ya. Baik, ada Sister Aling. Silakan Sister. Ya, shalom, terima kasih Bu Heni kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Edwin. Ya, ya. Ya Pak, saya mau bertanya yang di Kejadian 9 ayat 3 ini Pak, yang mengenai makanan. Nah, di sini kan dikatakan bahwa di Kejadian 9 ayat 3 dan 4 mengatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, maksudnya bagaimana ya Pak? Nah, saya Iya. kurang paham. Ya, Nanti terima Bu, kasih, Pak. kita akan melihat bahwa kita akan melihat bahwa ada nanti kepercayaan mistik kuno zaman itu. Ini zaman Nuh itu gitu ya. Saya baca beberapa penafsiran. Ada kebiasaan di sana itu makan makanan ini, makan misalnya gini. Sekarang pun ada. Untuk misalnya untuk obat apa ya supaya tubuh perkasa, tubuh kuat. Mereka memakan jantung jantung hewan yang masih hidup gitu ya. Bukan hidup, tanpa dimasak. Jadi mereka berburu, lalu kemudian ada punya keyakinan jantung itu harus dimakan mentah-mentah. Itu dia yang nggak boleh. Jadi bahkan sampai sekarang ada orang yang minum otak monyet gitu ya. Otak monyet yang Oh, segar itu, jadi mereka, ya Pak. Ya teruskan. Ya, Iya. silakan Pak.
Otak monyet, iya seperti misalnya darah ular, ular segar gitu. Kita lihat misalnya di Jakarta, ada di daerah mana itu ya ularnya dipotong, darahnya mancur, surut langsung. Nah itu kan masih hidup sebetulnya ya. Itu yang tidak boleh, ya kan harus dimasak. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena mereka Ya, pemburu ya, mereka nembak monyet, jadi tembak kepalanya, mereka tembak tubuhnya. Lalu setelah mereka tangkap, otak monyet, kepala monyet itu mereka belah gitu ya. Lalu mereka makan, mereka sedot dengan bagaimana caranya lah. Kita dengarnya udah jijik gitu ya. Mereka makan gitu karena mereka yakin otak yang segar berdarah, ya mata tuh masih berdarah-darah. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Gitu ya Bu. Berarti berarti Pak, segala makanan yang seperti makanan yang berdaging gitu, tapi yang masih bernyawa gitu ya, masih hidup ya, nggak diperbolehkan ya menurut firman Tuhan ya Pak, kita makan. Iya, Maksudnya iya. daging yang masih mentah gitu ya Pak, atau apa darah mereka gitu, itu tidak diperbolehkan ya Pak oleh firman Tuhan untuk kita konsumsi ya. Seperti itu ya Pak artinya ya. Iya, iya Bu. Ya, terima kasih Pak, memberkati. Ya, sama-sama baik. Bu. Terima kasih Sister Aling udah mulai ikut bertanya. Sekarang saya mau membuka dan memberikan izin kepada Ana Kirana. Dipersilakan Sister Ana. Ya, shalom Pak Erwin. Malam. Iya, salam Bu. Ya. Ya, saya mau tanya ini Pak. Saya pernah dengar kalau misalkan kita kan apa ada perjanjian, apa ada hukum Taurat, ada hukum Nuh, sama satu lagi apa ya di perjanjian baru itu Pak. Nah, saya mau tanya yang apa hukum Nuh itu apa sih Pak? Eh, Saya pernah dengar ada satu orang itu dia, bilang, kalau kita nggak bisa pastinya, hukum Taurat ya, tapi kalau kita bisa, ikutin hukumnya Nuh katanya itu, nggak masalah katanya gitu. Nah, saya bingung apa itu Pak kalau hukum Nuh itu Pak? Terima Saya kasih. pernah beberapa waktu lah, ya. Saya beberapa waktu lalu pernah selintas melihat itu Bu di ini ya di YouTube ya atau di email di apa ya di internet. Tapi nggak sempat saya baca gitu ya. Saya sempat melihat tapi belum sempat saya baca. Jadi saya tidak tahu apa apa isinya. Tapi yang saya pahami adalah menurut buku-buku yang saya baca, ini perjanjian Nuh itu gitu ya. Inilah perjanjian Nuh itu. Tadi sudah saya tunjukin poin-poinnya ya. Itulah perjanjian Nuh itu. Tapi kalau ada memang saya lihat itu Bu, tapi nggak sempat saya baca. Jadi saya nggak tahu apa yang dimaksudkan dengan hukum Nuh itu gitu ya. Apakah janji-janji yang di dalam Alkitab ini, ya janji Tuhan kepada Nuh, atau ada yang mereka kembangkan? Nah, gitu ya Bu. Jadi saya belum bisa menjawabnya secara lengkap karena memang saya nggak tahu hukum Nuh itu. Nah, tadi kalau kita lihat di kejadian pasal 9 kan ada 6 poin tuh tadi. Iya, Pak. Yang pertama, perintah penyebaran manusia masih sama. Tetap itu dengan Eden juga ya, perjanjian Eden. Lalu kemudian ada binatang takut kepada manusia. Ya, binatang masih takut sama manusia, belum berbalik gitu ya. Lalu manusia diberi tambahan makanan. Rupanya mungkin setelah air bah, kita tidak tahu, hanya bisa menafsir aja ya. Apakah uh, atmosfer bumi ini berubah sehingga manusia harus makan ditambah bahan makanan lain? Tadinya hanya biji-bijian tumbuhan, sekarang ditambah makan daging. Setelah 40 hari dunia hampir setahun sebetulnya ya. Perahu Nuh itu terkatung-katung di laut di air di atas air itu setahun 300-an hari, 360-an hari ya. Hujannya itu 40 hari, tapi terkatung-katung itu hampir setahun. Kalau nanti kita teliti membacanya.
Apakah selama setahun bumi dipenuhi air ini atmosfer berubah? Kita juga nggak tahu. Maka kemudian Tuhan memberikan izin bagi manusia untuk memakan daging binatang. Lalu kemudian ada perlindungan kehidupan. Itu nyawa ganti nyawa itu ya, kita nggak boleh membunuh manusia. Lalu kemudian busur itu tanda panah, tapi Allah menggantung busurnya gitu ya, yaitu pelangi. Allah tidak akan membinasakan manusia dengan air lagi. Lalu kemudian 6 itu sifat perjanjiannya kekal kepada segala makhluk. Nah itu Bu, apakah itu yang dibahas dirinci? Saya juga kurang tahu karena saya tidak baca. Gitu Oh, ya Bu iya Ana. Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi Tuhan Yesus Ya, berkati. tapi makasih untuk sementara Susana. kita pegang aja kejadian. Kita pegang kejadian 9 itu aja tadi yang sudah kita baca, yang sudah saya poin-poinin tadi ya, itu aja kita pegang. Iya Pak. Intinya Terima kasih Pak. intinya Allah mengingat janji. Ya Bu Ana, sama-sama. Baik, terima kasih Susana. Ayo teman-teman, mumpung ada kesempatan ya, dosen kita yaitu Pak Edwin ya, mumpung ada waktu di Zoom Sema Adonai, mari kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya kepada Pak Edwin ya. Pak Edwin, sebelum mereka bertanya, saya ingin sekali bertanya lagi. Tadi Bapak mengutip bahwa Musa itu sebagai tipologi Kristus, Nah, saya mau Yesus. ingin tahu Iya. itu sebagai tipologi siapa, Pak? Yesus nantinya. Tuhan Yesus, Bu. Oke, Pak. Tunggu ya, saya mencari ayat. Iya. Wah, terima kasih, Pak. Ini yang saya mau. Ada ayatnya. Iya. Coba misalnya, tunggu ya. Ya, sembari menunggu teman-teman, coba dipikirkan Coba adakah ulangan pertanyaan. 18, Bu. Bu, Berapa, Pak? ulangan 18. Ulangan Bentar, 18. saya cari ya, Pak ya. Saya juga mau membaca ini penting sekali buat saya. Ulangan 18 ayat berapa, Pak? Ayat 15. 15. Yang berbunyi, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Iya, seperti aku. Tidak ada yang seperti Musa, manusia tidak ada. Hanya Yesus. Hanya Musa dikatakan Alkitab berhadapan muka dengan muka. Kalau yang lain bernubuat itu dalam mimpi, ada suara. Tetapi hanya Musa, satu-satunya nabi yang ditulis Alkitab, dia berbicara kepada Allah seperti orang dengan seperti teman dengan teman. Hanya dia. Mendengarkan langsung ya, Pak ya. Iya. Dia 2 kali kan puasa 40 hari bertemu Tuhan di Gunung Sinai ya. 2 kali. 2 kali 40 hari. Jadi seorang nabi, dia di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Jadi bukan dari langit, dari mana pelung jatuh, tidak. Lahir jadi bayi manusia, cuman dia nanti, makanya lihat tipologinya. Musa lahir ada pembunuhan bayi, betul ya? Musa lahir ada pembunuhan bayi-bayi oleh Firaun. Yesus lahir ada pembunuhan bayi-bayi oleh Herodes. Musa dibawa ke Mesir, diselamatkan Mesir. Yesus lari ke Mesir orang tuanya, diselamatkan Mesir. Nah, Musa mendirikan ular tembaga. Nah, Yesus adalah ular tembaga itu ya, tipologi ular itu sendiri. Ular itu kan lambang kutuk. Tapi Yesuslah yang menghapuskan kutuk itu. Maka ini yang paling sulit dimengerti oleh saudara-saudara kita sebelah sana. Bagaimana Yesus
menjadi terkutuk gitu ya. Itu yang tak bisa dijelasin mereka, tak masuk akalnya gitu. Nah, tapi kita di sini tahu Yesus menjadi kutuk karena apa? Memang dia mau membayar kutuk itu, maka dia dijadikan kutuk. Dengan cara apa? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati sebagai orang yang terkutuk. Supaya kutuk kita, kutuk yang mengejar aku ini, dipindahkan ke sana, ke tubuh dia. Itu nanti dalam Kolose, surat hutang kita dibayar lunas. Nah, salib adalah bukti pelunasan hutang kita. Kepada apa? Bukan kepada iblis. Jangan salah. Bukan kepada iblis. Tetapi kepada kekudusan Allah. Manusia melanggar kekudusan Allah. Kita berutang pada kekudusan Allah. Nah, jadi bukan kepada iblis kita berutang, kepada kekudusan Allah. Bagaimana kita membayarnya? Nggak mungkin bisa. Maka Yesus yang membayarkannya. Sekarang tugas kita adalah hidup seperti Yesus hidup. Nah, itu dia. Jadi kita lihat make sense sekali ya ajaran kekristenan tuh ya. Nggak ada yang kacau, nggak ada. Kecuali orang tidak melihat benang ini gitu ya. Sepotong-sepotong, kenapa Allah harus jadi manusia? Bukankah Allah Maha Kuasa tinggal ngampunin? Nggak segitu-gitu mudah, semudah itu gitu ya. Allah punya tatanan. Ingat minggu lalu saya sampaikan Allah punya tatanan dalam dirinya, nggak bisa dilanggarnya. Dia terikat pada tatanan itu. Kemarin saya bilang Allah seperti punya frame gitu ya. Allah punya ini di sini. Dia nggak bisa keluar dari sini. Dia punya frame ini gitu ya. Allah nggak bisa keluar dari sini. Nah, itulah sebabnya dalam tanda petik dalam tanda petik ya Allah tersandera dengan dirinya sendiri itu. Makanya kan dalam Timotius sekalipun kita tidak setia, Allah setia. Setia kepada siapa? Setia kepada dirinya sendiri. Gitu ya, Bu. Jadi Musa itu tipologinya Tuhan Yesus. Dan menurut beberapa penafsir sebetulnya Musa tidak mati. Dia tidak mati. Salah satu bukti adalah kata-kata soma itu ya. Kata-kata soma. Dalam Yudas, iblis bertengkar ya. Iblis bertengkar dengan Gabriel atau Mikael ya. Mikael kan ya. Iblis bertengkar dengan Mikael untuk memperebutkan soma. Tubuh, soma itu tubuh, bukan mayat. Maafkan saya kata-kata mayat dalam bahasa Yunani saya lupa. Mungkin ada sini yang bisa itu. Jadi bukan mayat yang diperebutkan, tapi soma, tubuh. Itu dalam kitab Yudas nanti. Mereka memperebutkan tubuh Musa. Jadi ada buku yang menafsirkan ada 3 manusia yang hidup-hidup diangkat. Henok, lalu kemudian Bisa. Elia, Iya. lalu diduga Musa ya. Iya, jadi tipologi gitu ya. Wah, Oke, kita luar enggak. biasa. Iya. Luar biasa, Pak. Aduh, senang ya. Saya rileks banget loh, Pak, belajar sekarang, Pak. Karena nggak tahu kenapa saya tuh happy sekali. Mungkin saya selama ini ya Pak ada tekanan yang saya tidak sadari di bawah alam jiwa saya ini. Saya itu nggak happy terhadap seseorang. Tetapi saat ini saya udah rasa happy banget. Jadi saya merasa bahwa perjanjian yang akan Allah berikan kepada saya untuk menerima ilmu ya melalui pengajar-pengajar yang akan mengajar saya ini, saya tuh rasa tenang, ada damai rasanya di dalam hati saya. Jadi hari ini saya benar-benar Pak, saya duduk manis ini hati saya tuh merasa bahagia banget gitu loh. Eh, Jadi teman-teman itulah kebahagiaan saya yang saya share kepada teman-teman ya. Baik, teman-teman sekalian, sebentar ya, saya akan minta. Bapak Ibu masih adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi pelajaran kita hari ini, memahami makna perjanjian? Atau saya tuntaskan dulu, Bu, supaya Ya, sempat boleh waktunya. dipersilakan Pak ya. Iya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu.
Ya, oke, ini dari sudah. Nah, sekarang kita, oke, ini dulu ya. Ya, Makna silakan Pak. teologis perjanjian. Ya, makna teologis perjanjian. Di balik perjanjian itu, jadi ini bagian tentang tidak kalah penting dari dari pelajaran di atas. Di balik perjanjian itu ada kehendak Allah yang penuh kasih. Jadi ada kehendak Allah yang penuh kasih. Imamat 6, Imamat 26 ayat 12, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Lalu kemudian lihat saudaraku, sejarah Israel menjadi berarti karena Allah masuk dan mempertalikan dirinya kepada peristiwa-peristiwa tertentu. Nanti kita inilah nanti menjadi cermin bagi kita dalam perjanjian baru kita sekarang. Misalnya Roma 8:28 itu ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, dari sudut pandang ini sekarang kita lihat bahwa Allah bekerja di situ. Makanya tidak ada lagi hari-hari buruk, peristiwa buruk dalam hidup kita. Sekalipun faktanya memang buruk. Tapi pemahaman kita tentang perjanjian Allah, peristiwa historis dalam hidup kita, nanti kita kaitkan dengan cara Allah membentuk kita. Misalnya gini, Bapak Ibu, saya dulu pernah ditipu orang waktu saya masih muda ya. Untuk jumlah uang zaman itu cukup besar. Tapi saya berkata hari ini, Tuhan terima kasih aku ditipu zaman dulu. Kalau aku nggak ditipu waktu itu, aku mungkin tidak akan pernah bertobat. Dulu betul aku nangis, aku hampir bunuh diri gitu-gitu ya. Merasa hidup ini hancur lagi itu. Tapi setelah hidup dalam Tuhan, saya tidak melihat itu, saudaraku. Justru saya melihat tangan Tuhan yang ingin menarik saya. Tapi kalau saya bertobat, nah itu tadi pertanyaan Pak Sancem tadi ya. Semua boleh, semua terbuka untuk janji itu. Tapi hanya orang yang terbuka hatinya menerimanya. Nah, Allah mempertalikan dirinya. Nah, ini tadi yang saya bilang sama Ibu. Allah lah yang menghendaki peristiwa-peristiwa khusus itu. Tentu memang agak sukar menafsirkan ini secara apa ya? Secara terbuka karena ini pernyataan iman. Pernyataan iman. Apakah Allah menginginkan saya ditipu? Enggak, Allah tidak menginginkan saya ditipu tentunya. Tetapi ambisi saya yang membuat saya ditipu. Tetapi kemudian dari sudut pandang pertobatan, aku bilang terima kasih Tuhan aku kena tipu. Bukan aku katakan terima kasih Tuhan engkau telah menipu aku melalui orang ini. Itu kan jadi jahat. Dan bukan itu esensinya. Aku yang berambisi, berbisnis, aku ditipu orang. Tapi dari sudut pandang ilahi, ternyata peristiwa itu membawa aku pada pertobatan. Memang agak sukar gitu ya. Misalnya seperti gini saudara-saudaraku. Ada seorang anak muda ya. Dia naik sepeda jatuh lalu dia naik sepeda, dia jatuh ditabrak sama kereta kuda pada zaman saya lupa namanya penginjil ini. Dia patah kakinya, lalu akhirnya dia diganti kaki palsu. Kaki kiri atau kaki kanan saya lupa. Lalu selama masa remaja dia malu, dia marah sama Tuhan. Dia bilang Tuhan tuh tidak ada. Tapi nggak tahu kenapa dia kemudian bertobat. Lalu dia di penginjil. Lalu pada suatu hari dia diutus ke Amerika Latin. Dan ketika dia melewati sebuah hutan menuju sebuah kampung, kakinya digigit oleh ular. Ular itu ular berbisa. Orang yang digigitnya mati dalam hitungan detik atau menit. Nah, disitulah dia bilang, terima kasih Tuhan, untung kaki kayunya yang digigit ular. Coba kakinya normal, mati dia di situ. Nah, jadi kita kalau tahu frame Tuhan ini, inilah kita menjadi iman itu, saudaraku. Hari ini mungkin kita mengalami peristiwa buruk, tetapi tenang aja gitu ya. Tidak ada lagi peristiwa buruk. Sekalipun faktanya kita mengalami peristiwa buruk karena apa? Allah sanggup mengubahnya untuk kebaikan-kebaikan kita. Itulah Allah yang hebat itu, saudara-saudaraku. Maka di sini saya tuliskan ya, iman Kristen berdiri di atas peristiwa historis. Iman kita diteguhkan oleh sejarah, bukan mitos, bukan mitologi.
Nah, ketentuan atau persyaratan itu mengarahkan orang untuk mengenal Tuhan, yaitu menikmati hubungan pribadi yang hidup. Hari ini mungkin kita dipecat, anak kita pulang nangis, suami kita pulang nangis, dipecat. Kita kayak buntu, besok makan apa? Rumah kontrakan belum dibayar. Tapi kalau kita setia pada Tuhan, jangan tiba-tiba ada orang datang, ini kau bawa bungkusan ini, kau kasih 2 juta sama kamu. Kita nggak teliti lagi. Hanya membawa ke sana, iya, kita kirim. Lolos sekali, dapat 2 juta. Besok disuruh lagi, 5 juta, lolos 5 juta. Dikirim 10 juta, kena tangkap kita. Karena apa? Isinya ekstasi, isinya narkoba. Habis semuanya yang 5 juta, 2 juta kemarin. Yang penting kita setia, Bapak Ibu. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting dari korban kita, persembahan kita. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan juga menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Untuk mengubah ini memang ya sulit, saudaraku ya. Kita butuh duduk diam di kaki Tuhan. Kita butuh mengakui, Tuhan aku terluka, aku goyang Tuhan imanku. Tapi aku mau berdiri, harus ada kejujuran. Jangan takut mengucapkan itu. Ya, jangan takut. Ini makna teologis perjanjian. Ada kehendak Allah yang ingin dinyatakan. Nah, sifat rohani ikatan ini menjadi sasaran perjanjian, pertumbuhan iman kita. Tentu, saudaraku, kita tidak boleh lagi berkata, dosa itu Allah yang menginisiatif. Buktinya, kenapa dia bikin pohon perjanjian, jebakan sama Adam. Tidak lagi. Kak, saya yakin kalau kita memahami ini, kita tidak akan pernah lagi melihat itu, mau berbicara seperti itu. Saya yakin, saudaraku. Kalau Bapak Ibu memiliki pemahaman tentang janji Allah, kita akan menjauhkan pikiran-pikiran semacam itu. Allah tidak pernah menginisiatif dosa. Allah tidak menjebak Adam Hawa. Tidak. Satu-satunya yang diinginkan Allah adalah manusia menurut. Dan kalau manusia menurut, manusia benar-benar nyaman. Keturunannya nyaman gitu ya di dalam Tuhan, di dalam Eden. Ikatan antara Allah dengan Israel ini meluas dan akhirnya melingkupi universal. Kini seluruh hidup, nah ini saudara, kini hidup menjadi tanggapan terhadap Allah. Nanti di sini kalau di perjanjian baru Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti itu Tuhan. Nah, menurut Mika, hai manusia telah diberitakan kepadamu apa yang baik, dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, adil, setia, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah salah satu bukti dari keterhisapan kita pada janji Allah. Adillah. Alkitab kita selalu menuntut keadilan. Dan keadilan selalu menyebabkan manusia dihukum atau didisiplin Allah. Lalu kesetiaan, faith, iman itu setia ya. Lalu kemudian kerendahan hati. Ini yang dirusak iblis. Manusia tidak adil. Bahkan Bapak Ibu maafkan saya kalau saya katakan begini. Bapak Ibu punya anak 3 atau 4 orang. Lihatlah. Ada ketidakadilan di hati kita. Anda Bapak Ibu pasti menyukai, menyayangi, memanjakan 1 dari 2 orang anak atau 3 orang anak. Ada 1 yang melekat dan ini sudah dibuka Alkitab dengan vulgar. Yakub ya, Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Bapak cinta Esau, mama cinta adik Yakub. Dan pola ini masih terjadi sampai sekarang. Coba kita mulai bertobat Bapak Ibu. Kita mulai dengan adil. Adil kepada anak. Anak yang pintar itu diam-diam kita kasih uang saku lebih banyak. Tapi anak yang bandel, makanya dia makin bandel, makin menjauh. Diam-diam dia tahu mamanya tidak adil sama dirinya. Diam-diam dia tahu bapaknya tidak adil sama dirinya. Iya, kesetiaan. Ayo, gimana kesetiaan kita? Rendah hati. Aduh, kalau kita masih angkuh, ayo kalau kita masuk dalam perjanjian Allah, ini harus kita gerus, kita rubah gitu ya. Sejak awal hubungan Allah Israel menggambarkan suatu penerapan yang universal, walaupun sifatnya nanti progresif ya. Kita lihat ada progresivitas di situ dari Eden, Nuh, Abraham, Sinai,
Daud puncaknya nanti dia perjanjian baru dalam Yesus. Nah, substansi dari perjanjian dan janji. Setiap perjanjian berisikan janji. Perjanjian lembaga hukumnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Perjanjian itu adalah lembaga hukum yang mengikat. Jadi tidak bisa gitu dilepaskan gitu. Janji merupakan ungkapan kehendak yang akan dipenuhi jika mitra perjanjian menjalankan tuntutan. Nah, dalam bahasa Indonesia kata perjanjian dan janji berasal dari kata dasar yang sama, tapi dalam bahasa Inggris ada perbedaan, ada covenant dan ada promise. Ya. Jadi perjanjian di dalamnya ada janji. Nah, di sini kita lihat saudaraku ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi Kejadian 15 ayat 17 sampai 18. Allah menggunakan model perjanjian manusia yang mengikat. Allah tidak memunculkan model perjanjian dari mana? Allah menggunakan model perjanjian manusia. Iya, yang digunakan raja-raja waktu itu. Nah, menurut penelitian ilmu sejarah di dunia ini hanya Israel yang berbicara tentang suatu perjanjian antara Allah sebagai partner. Israel menggunakan istilah perjanjian karena para leluhur mengalami perbuatan Allah dengan mereka. Berbeda dengan konsep dewa-dewa dalam agama. Allah berkenan mengikat perjanjian dengan manusia. Nah, saudara-saudaraku, hal ini sudah begitu biasa kita dengar, sehingga kita kurang menghargai dan tidak menyadari betapa ganjilnya sebenarnya peristiwa ini. Gagasan ini mustahil. Tidak masuk akal Allah mengikat dirinya. Tapi kita karena udah perjanjian lama, perjanjian baru, maafkan saya, kita kehilangan makna atau tidak menemukan makna dari perjanjian itu sendiri. Nggak masuk akal, karena kita nggak ngerti. Padahal ternyata di balik perjanjian itu, bagaimana Allah itu yang menundukkan dirinya, merendahkan dirinya. Allah merendahkan dirinya, tapi manusia ditinggikan, saudaraku ya. Allah begitu merendahkan dirinya. Dia rela, saudaraku. Allah yang mulia itu rela merendahkan dirinya. Dia berjalan bagaikan obor melewati potongan daging itu ya. Dan manusia ditinggikan. Abraham lagi tertidur, saudara. Bukankah itu luar biasa ya? Mari kita segarkan lagi Alkitab kita dalam benak kita. Perjanjian itu bukan main-main. Perjanjian itu bukan kata yang ringan lagi. Perjanjian itu adalah sebuah ikatan roh. Ya. Perjanjian Allah dengan Abraham berarti Allah mengikat, Allah menciptakan suatu nisbah antara persekutuan yang bersifat hukum. Aku bersumpah dengan diriku sendiri. Yakni suatu perhubungan yang tidak hanya berdasarkan belas kasihan, bukan, saudaraku. Jadi kita yang merendahkan, meringankan nilai perjanjian itu. Kita hanya memuji-muji belas kasih. Kita hanya mau mengagung-agungkan anugerah Allah. Sewaktu-waktu kita bisa mengubahnya. Padahal Allah tidak bisa mengubahnya. Allah menciptakan suatu hubungan yang tertib dan sah berdasarkan hukum keadilan, yaitu keadilan Allah sendiri. Nah, dalam perjanjian itu Allah menubuhkannya dengan sumpah. Kejadian 22 ayat 16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuh. Karena Allah tidak punya yang lain di atas dirinya. Jadi dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Apakah bisa dipercaya? Sangat bisa dipercaya. Sekarang kita dapat mengerti pandangan Alkitab tentang sejarah dalam kaitannya dengan keselamatan yang dibangun di atas perjanjian. Ini kalimat yang bagus, saudaraku. Hubungan antara Allah dan umatnya terjadi dalam rangkaian kejadian-kejadian aktual. Itulah sebabnya hari ini jangan pernah lagi memandang hari yang buruk dalam hidup kita. Jujur kita pada Tuhan. Tuhan, hari berat Tuhan. Berat. Tapi aku mau percaya padamu. Ya, ketika istri saya telepon saya, aku kena kanker rahim gitu ya. Waduh, terpukul. Saya pulang dari kampus, mau jemput dia. Air mata saya bercucuran, saudaraku. Sambil nyetir, saya bilang ini, Tuhan ini berat.
Gak kuat aku. Tapi aku mau percaya mana Tuhan, kuatkan aku. Udah. Apakah selesai di situ? Tidak, saudaraku. Iblis menggoda-goda. Iblis kalau saya nggak bertobat, ya mungkin ada alasan berkata, udah cari aja perempuan lain supaya dapat anak gitu-gitu kan. Tapi kan nggak akan kutukan gitu ya. Sudah cukup karena Tuhan baik. Udah tidak mungkin dia melakukan pemikiran-pemikiran bodoh seperti itu. Nasihat-nasihat bodoh seperti itu tidak mungkin ya kan. Kami mau menua, aku mau meninggal bersama dengan istriku lah. Kalau diizinkan Tuhan umur panjang sampai suntuk umur, rambut memutih, melayani Tuhan di sisa umur hidup ini dengan maksimal. Itulah kebahagiaan. Tapi aku bilang aku akui Tuhan berat. Tolong aku kuatkan aku. Jadi mari kita lihat saudaraku, sejarah hidup itu jadi tidak sia-sia lagi. Tiba-tiba mungkin anak kita narkoba, anak kita gimana-gimana lah. Jangan sesali siapapun. Bilang Tuhan, tolong aku melewati ini. Pasti ada pelajaran indah, pelajaran hebat yang Tuhan. Kejadian-kejadian aktual hidup kita bukan lagi sekedar persoalan biasa. Tetapi di dalamnya ada karya Allah. Itu catatan penting saudaraku. Tapi ingat, ini perjanjian ini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Yesus adalah penggenapan perjanjian. Ini tadi ya, Yeremia 31 ayat 30. Lukas 2:20. Demikian juga dibuatnya percawan dengan cawan sesudah makan. Ini Yesus, ini cawan perjanjian baru oleh darahku. Jadi, Yesus menggenapkan langsung penubuatan perjanjian lama, perjanjian baru dalam perjanjian lama, Yeremia 31:31. 1 Korintus 11 ayat 25 dimeteraikan oleh darah perjanjian baru ya. Ini perjanjian kudus. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ibrani 12:24 kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Di dalam PL Allah merendahkan dirinya dengan mengikat perjanjian kepada Abraham, Kejadian 15. Di dalam PB Allah mengikat perjanjian itu kepada anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah wujud dari orang-orang menerima janji dan berjuang menerima janji itu. Kolose 2:13-14 dikatakan, kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah yang mengampuni segala pelanggaran kita dengan cara menghapuskan surat hutang. Lihat itu saudaraku, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancamkan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah selesai. Celakanya kita sering mengingat-ingat surat hutang itu. Jangan lihat lagi surat hutang itu. Sudah dipakukan. Jangan ambil lagi surat hutang itu. Biarkan di situ diselesaikan Tuhan. Kita kadang-kadang mengambil lagi, kita baca lagi. Aduh, capek deh gitu ya. Sudah selesai surat hutangmu. Kita tinggal bertobat. Kita mengaku pada Tuhan, aku masih ini Tuhan, masih salah Tuhan, tapi aku sudah dibebaskan, sudah surat utangku sudah tunai, sudah lunas. Darah Yesus melunasinya, bukan emas permata, kata Petrus. Maka saudaraku, implikasinya salib adalah pemulihan. Pemulihan perjanjian. Pemulihan nilai kontrak hidup kita kepada Allah. Pemulihan kesetiaan. Salib adalah pengabdian. Bapak Ibu bisa panjangkan lagi di sini nanti. Bagimu salib itu pemulihan apa? Pemulihan keluarga, pemulihan emosi, pemulihan karakter. Nggak mau marah-marah lagi, nggak mau begini lagi. Ayo, jangan lukai hati Tuhan. Salib memulihkan hubungan kita dengan Allah. Menjadi pemulihan hubungan yang baru dengan Tuhan. Maka saudaraku, di akhir statement akhir statement saya di sini, aku telah dilayani. Kini aku akan mengabdi. Yohanes 15:16. Bukan aku yang milih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Mari saudaraku,
Aku telah dilayani, kini aku akan mengabdi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya pelajaran ini menyegarkan Ya, hati kita, membuat kita menggebu-gebu lagi mencintai Tuhan, mencintai Alkitab dan membacanya. Amin. amin. Satu Bapak Ibu, Bapak yang baik, izinkan kami berjanji di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mau membaharui hidup kami di hadapan Tuhan. Terimalah janji kami ini Bapa yang kami naikkan dengan tulus. Dan kami gemetar Tuhan, kami gentar. Karena janji ini bisa saja kami hianati. Oleh sebab itu kami mohon pada rahmat-Mu, mohon pada Roh Kudus, agar Engkau meneguhkan kami janji kami ini. Kami mau hidup seperti Kristus telah hidup. Kami memenuhi firman-Mu 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 itu Tuhan, kami wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Dan ini janji kami malam ini di hadapan Tuhan. Berkati kawanan kecil ini Bapa, berkati jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Untuk pelajaran selanjutnya kami taruh ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapak dosen yang akan mengampu juga, Tuhan berikan hikmat dari surga bagi ini, dan seluruh tim pelayanan berikan kekuatan hati yang lapar haus, menggebu-gebu api yang tak pernah padam, api Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima Tuhan Yesus kasih memberkati Pak kita. Edwin. Ya, Tuhan Ya. Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang di Zoom maupun yang di live chatting bersama-sama kami. Hari ini kita selesai di dalam pelajaran pertemuan ini. Tunggu waktunya dan undangannya berikutnya bersama Pak Edwin Sihaloho. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Ibu, memberkati. Terima kasih Kita Pak tunggu, Pendeta. kita tunggu kabar dari Saudara ya.